Selamat pagi anak-anakku. Kita berjumpa lagi dengan saya, Pak Eko Kuntadi, untuk mapel PKK. Kita akan belajar materi menentukan media promosi. Memperkenalkan sebuah produk menjadi sebuah brand yang dikenal khalayak luas tidaklah mudah. Diperlukan sebuah strategi. Promosi adalah media yang tepat untuk membuat suksesnya penjualan. Tidak ada promosi, produsen tidak mungkin mengenal brand dari produk yang akan kita pasarkan. Langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum menentukan media promosi. Menentukan target yang ingin dituju. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan target pasar yang potensial. Pastikan bahwa produk dapat memenuhi kebutuhan target yang kita tentukan. Bagaimana cara kita untuk menentukan target pasar yang tepat? Untuk menentukannya, terlebih dahulu menentukan kelompok-kelompok pembelinya. Cara menentukannya tidak hanya berdasarkan demografi saja, namun juga harus melihat kebiasaan mereka dalam melakukan pembelian. Bila sudah menentukannya, maka akan lebih mudah menganalisis konsep promosi yang akan dilakukan. Mengetahui bagaimana karakter target konsumen Anda. Karakter konsumen harus diketahui dengan tujuan untuk mendapatkan strategi pemasaran yang tidak biasa, sehingga dapat diterima dan menarik perhatian mereka. Contoh, memasarkan produk makanan ringan dengan target konsumen dalam kategori anak-anak. Saat menggunakan gaya bahasa dan desain harus sesuai dengan dunia mereka. Buat konsep promosi. Tema promosi atau pemasaran dilakukan untuk menarik konsumen atau target pasar yang sudah kita tentukan sebelumnya, seperti penyertaan tagline atau pesan yang menarik. Anda juga dapat memaksimalkan dengan menggabungkan pesan-pesan dengan event-event tertentu, misalnya seperti yang dilakukan oleh Teh Botol Sosro. Perusahaan minuman lokal ini melakukan pemasaran dengan pesan yang sangat melekat di benak semua orang, yaitu apapun makanannya, minumnya Teh Botol Sosro. Sertakan kelebihan produk yang dapat membedakannya dengan produk lain. Tidak hanya konsep pemasaran, kelebihan produk juga dapat disertakan pada saat mempromosikan produk. Hal ini dilakukan agar konsumen tahu apa yang membedakan produk Anda dengan produk serupa yang lain. Karena pada dasarnya, pemilihan konsumen berawal dari seberapa baik produsen melakukan promosi, maka Anda dapat menarik perhatian konsumen dengan cara ini, yaitu dengan memaparkan bahwa produk Anda memiliki nilai tambah yang tidak dimiliki oleh brand lain, seperti fitur-fitur yang lebih, komposisi yang lebih baik, dan sebagainya. Buatlah program promosi yang menarik. Memberikan potongan harga atau memberikan produk secara gratis dapat menciptakan sebuah program promosi timbal balik. Maksudnya adalah dapat membuat promosi yang melibatkan konsumen untuk melakukan promosi untuk produk atau brand kita. Misalnya, bila produk kita bentuknya kuliner, kita dapat memberikan gift card untuk pelanggan yang mengikuti sayembara tersebut, di mana gift card tersebut dapat ditukar dengan pembelian berikutnya atau hadiah-hadiah lain. Melakukan promosi online. Bagi pembisnis internet, seperti surganya tempat promosi, pelaku usaha dapat bebas memilih cara promosi mereka yang
mereka kehendaki, mulai dari yang berbayar hingga yang gratis dengan menggunakan platform media sosial. Namun, agar tidak hanya sekedar posting produk tanpa mendapatkan penjualan apa-apa, ada baiknya melakukan beberapa langkah agar promosi di media sosial lebih efektif. Misalnya, tawarkan promosi yang ekstra. Aktif melakukan mengajak pelanggan untuk berdiskusi. Buat konten yang menarik dan posting produk Anda. Melakukan promosi offline. Meskipun sekarang ini promosi usaha online dan online marketing sedang menjadi tren, namun pengaruh promosi offline juga cukup besar dalam penjualan. Oleh karena itu, jangan ragu untuk melakukan promosi dengan cara konvensional, yaitu dengan cara menyebar brosur, iklan, dan media cetak. Atau dapat juga diberikan pada papan reklame. Memberikan free sampel. Kebanyakan pembeli tertarik dengan membeli setelah mencoba produk. Maka tidak ada salahnya jika kita memberikan free sampel untuk calon pelanggan. Aktif menjadi peserta pameran. Pameran juga salah satu cara promosi yang efektif untuk memperkenalkan produk ke masyarakat. Hal ini karena pengunjung yang hadir sesuai dengan target konsumen yang Anda tetapkan. Dengan begitu, kegiatan pemasaran dapat langsung tepat sasaran. Gunakan data konsumen untuk promosi. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data konsumen agar dapat memberikan promosi atau penawaran terbaru dari brand yang dapat dipasarkan langsung dengan konsumen, dengan menggunakan platform email ataupun messengers. Dengan mengontak langsung pelanggan, maka promosi tidak akan menjadi sia-sia, sehingga besar kemungkinan terjadi pembelian. Pemilihan media promosi. Membuat sebuah bisnis yang sukses haruslah efisien, efektif, dan tumbuh. Setiap bisnis perlu bertumbuh dan berkembang, dan semuanya itu diperlukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan media promosi yang tepat. Di antaranya adalah yang pertama, iklan. Adalah bentuk promosi yang bersifat massal dan non-personal. Oleh karena itu, sirkulasinya luas. Maka biaya per unit menjadi lebih murah. Tetapi karena bersifat non-personal, maka iklan tidak mampu responsif. Oleh karena itu, iklan tidak diharapkan menjadi media komunikatif interaktif. Yang kedua, penjualan personal. Adalah aktivitas penjualan yang bersifat promosional. Karena bersifat personal, maka promosi ini sangat efektif membina komunikasi dua arah dengan audiens. Yang ketiga, promosi penjualan adalah bentuk promosi penjualan maupun non-operasional untuk mendongkrak penjualan dalam jangka pendek. Promosi penjualan memang dirancang dengan berbagai cara, personal ataupun non-personal, untuk mendorong penjualan pada saat-saat tertentu. Yang keempat, publisitas. Adalah bentuk promosi yang lebih banyak dilakukan oleh masyarakat. Audiens sering berpendapat bahwa informasi produk dari sumber non-produsen tentu akan lebih fair atau jujur. Yang kelima, identitas produk. Adalah desain produk yang bersifat khas, yang mempunyai daya tarik tersendiri. Identitas produk adalah bentuk penampilan promosi produk secara konkret, menunjukkan kelebihan-kelebihan yang ada. Pertimbangan menentukan media. Yang pertama, jenis dan karakter produk
yang dipasarkan serta perilaku audiens. Yang kedua, promosi program pesaing. Yang ketiga, pilihan media berdasarkan produk. Produk yang memiliki tampilan unik dan mampu membangkitkan emosional akan lebih pas bila dipromosikan dengan iklan. Yang keempat, pilihan media berdasarkan pesaing. Seringkali perancang pemilihan media diambil untuk menanggapi promosi pesaing, karena pesaing gencar memberikan hadiah kepada pelanggan. Tentu perusahaan harus merespon dengan produk yang seimbang supaya tidak ditinggal oleh pelanggan. Selain itu, evaluasi media cukup penting seperti evaluasi berbasis standar promosi, evaluasi berbasis pola efek pengaruh, evaluasi berbasis metodologi, prates evaluasi, protes evaluasi, dan post-tes evaluasi. Evaluasi berbasis standar promosi. Pada dasarnya, tindak evaluasi adalah perbandingan nilai. Untuk dasar perbandingan diperlukan standar atau ukuran keberhasilan, yaitu pernyataan tujuan atau anggaran promosi. Evaluasi berbasis pola efek pengaruh. Kampanye program promosi tidaklah begitu saja, langsung saat bersamaan memberikan pengaruh. Selalu ada tenggang waktu antara eksekusi program dengan hasil kinerja program. Evaluasi berbasis metodologi. Penentuan saat atau waktu evaluasi akan memberikan informasi yang berbeda. Metode evaluasi dapat dilakukan sebelum prates, pada saat protes, atau sesudahnya post-tes program promosi dilaksanakan. Sebuah usaha yang menggunakan promosi penjualan, misalnya memberikan hadiah bagi beberapa orang pembeli pertama, membuat sampel produk, membuat kupon berhadiah, memberikan konsultasi pelangganan, serta sebagainya. Dan jangan lupa, berikan layanan yang terbaik agar pembeli mau datang lagi. Sekian materi menentukan media promosi. Selamat belajar dan jaga kesehatan. Jangan lupa, Mataram Jaya.